Tapi kan Pak Dik kan pernah deketin anak yang punya hotel gitu Pak. Emang nggak pernah diajak main ke hotel gitu Pak? Enggak Kan pernah. siapa tahu kan. Ketemu istri saya itu karena dia pasang iklan Oh, di sini. di sini. Gimana tuh Pak nembaknya Pak? Apa Bapak buatin spot juga khusus untuk dia? Pemuda. Adit masih muda ya? Petua. Masih dong. Adit tuh Ketua. Weh jangan. Petua. Weh jangan. dia sebelum dijatuhkan dia menjatuhkan diri sendiri. Mantap ya. Makanya kita kasih kursi yang paling tinggi buat Pak Diki. Iya. Karena sejajar dengan umur. Iya betul. Iya. Kan kapan lagi kita ngobrol-ngobrol sama station manajernya Solo Radio gitu kan. Aduh, siap. Pak Diki pernah muda kan? Dulu pernah. Sekarang Sedikit muda. Wih. enggak, kalau kita ngebahas soal Sumpah Pemuda kan pasti nggak jauh-jauh dari perjuangan. Betul, Benar. Perjuangan betul. pemuda-pemudi gitu kan. Betul. Tapi kita nggak usah ngobrol yang berat-berat. Aku mau tahu nih Pak Diki dulu pacaran pertama umur berapa, Pak? Gue juse. Pak Diki tuh katanya sempat nikung Van Den Bosch. Tua banget, tua banget. Kalau pacaran saya enggak berani dulu. Jadi SD itu pernah tertarik sama temen itu ya. Cewek apa cowok? Banci sih. Aduh, ngeri. Cewek gitu. Oh, cewek. Terus mulai berani Menyatakan. menembak cewek itu SMP, kalau enggak salah SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Wah, Itu. SMP kelas 1, Tapi kelas 2 saya dapat. minder waktu dulu. Kenapa Pak? Karena kan saya orang biasa gitu, sekolah pakai sepeda mini yang lama. Kalau sekarang Minion lah. Itu saya sepedanya sekolah pakai itu. Tapi dia itu punya hotel, punya gini. Oh, itu. Waduh, naksir anak sultan. Terus Siapa Pak namanya Pak? Mungkin boleh di shout out gitu. Ada di melihat Pak nanti Diki sekarang. istrinya marah. Sudah Jangan- berkeluarga. zaman jangan. zaman dahulu lah. Itu intinya gitulah, Ya, oke, orang oke. kaya gitu. Jadi agak sedikit minder intinya begitu. Bapak naksir guru ya? Hah? Naksir guru. Kepala sekolah lebih tepatnya. Pasti yang ditaksir sama Pak Diki dulu tuh ini alumni Purwacaraka. Ya. Orang tajir zaman dulu. Pasti Purwacaraka dia ya. Ini ya rangernya KDI. Iya, makanya ini. Tapi aku penasaran Pak Diki kan maksudnya beda sama aku, umurnya lumayan jauh nih Pak. Kalau zaman aku kan udah ada handphone gitu ya Mbak, waktu zaman Nembak pacaran. lewat SMS dong ya? Nembak langsung. Oh langsung tetap ya? Nembak tetap Kenapa langsung. Dit? Kan maksud aku kan teknologi sudah lebih canggih di masanya Adit. Mungkin di zamannya Pak Diki masih malu-malu, Iya. surat menyurat karena belum ada Oh ya ada betul. teknologi HP kan. Surat Merpatinya mesti menyurat. gini-gini nih. Iya, zamannya Adit kan ini udah ada HP, udah Iya. bisa chat bahkan udah pakai kuota nggak sih? Bener. Kalau aku kan dulu masih SMS. Ya. Kalau Adit nih udah mulai kuota, udah pakai Udah. internet segala macam, wifi bertebaran. Kenapa nggak nembak secara online aja? Karena gentleman, Oke, pemuda. berjuang tuh harus langsung gitu Iya, ya. heeh. Karena kan kalau nembak lewat chat biasa kan udah biasa dan bisa aja dia nggak bales gitu Oke. kan. Kalau nembak langsung kan dia langsung bales tuh saat itu. Meskipun ditolak tapi bales ya. Ditolak. Ditolak, nggak apa-apa. Tapi Ditolak, untungnya diterima sih. ditolak, Diterima ya? dicuekin gitu ya. Iya, heeh. Tapi Karena- Adit pendekatannya? pendekatannya zaman dulu karena anak futsal, ya kan? Kalau anak futsal zaman SMP tuh cewek-cewek tuh pada nonton tuh Mbak. Oke. Pak Diki pada nonton. Weh, kan kapten nih Semangat dulu kan banget ya. Pak, kapten Pak. Kapten Subasa. Tapi belum gondrong ya, pasti Belum depannya gondrong. waku kayak lo Pak. Adit nggak gondrong, nggak ngebayangin aku. Oh my Ya god. udah akhirnya dia nonton, udah gitu dulu suka aktif olahraga. Jadi di sekolah tuh punya nama Adit tuh ya olahraga banget. Oke. Gitu. Atlet. Banyak Banyak atlet nih. naksir. Iya, jadi aku ganti-ganti, bosen ganti gitu. Siap. Berapa? Kalau pacaran lama nggak? Pacaran yang pertama yang benar-benar resmi nembak dan diterima itu kelas 8 sampai kelas 9. Terus aku Setahun ya? ghosting. Wah, hilang. Hilang. Kelas 8 itu kelas berapa ya? Kelas SMP. Dua SMP. Ya 2 SMP. Zaman Dua Bapak SMP. berarti masih Eptanas lah ya, Pak. Tanas, betul. SD Aku saya enggak, aku udah enggak, Tanas. aku udah ujian. Alhamdulillah. ujian. Jadi enggak tua-tua banget lah ya. Kalau aku dulu zaman aku tuh pacaran tuh SD. Jadi aku kelas 5 terus pindah nih. Oke. Kelas 6-nya di sekolah lain. Jadi anak baru. Oh. Terus di situ karena lingkungannya beda ya. Kalau misalnya sekolah yang dulu tuh banyak orang-orang yang rumahnya deket, jadi udah Ya, pada kenal. benar. Di sekolah yang baru karena agak jauh dari rumah, lingkungannya juga beda. Benar-benar. Di situ ditaksir lah aku sama Oke. beberapa cowok, dikirimin surat. Wah, cowok Iya, semua. cowok Oh, semua semua. dikirimin surat di kolong meja tuh Iya, tiba-tiba udah ada oke. surat gitu. Terus
ada juga yang ngirimin makanan, ada taro tiba-tiba, kalau nggak ada susu coklat gitu, susu ultrabox itu lah lucu banget. Terus iya tapi anonim. Terus pada akhirnya ketahuan itu siapa, aku ditembak di bawah tangga. Udah sedap. Di bawah tangga, nanti pulang sekolah ngobrol ya. Oh iya, oke, siap. Terus abis itu ngobrol di bawah. Terus ternyata orang itu cowok itu tuh yang ditaksir sama temen aku. Oke. Tapi dia naksirnya sama aku gitu. Terus aku di situ sebenarnya aku suka juga nih sama dia nih. Berarti pelakor, Dis. Iya. Aku sebenarnya tapi ini adalah perjuangan aku nih Pak Diki. Karena siap. aku sebenarnya aku suka sama dia tapi aku menghargai temen aku, nanti aku menyakiti temen aku, akhirnya nggak aku terima. Berarti Nggak aku terima. Iya. Bisa mikir sejauh itu ya. Nggak aku Mbak Dis, terima, betul. SD loh Dit, kelas 6 loh Dit. Ya ampun. Tapi aku akhirnya tidak menerima, tapi setiap hari dia tetap telepon ke rumah. Oh iya sih, zamannya telepon ke rumah. Iya, tagihan membengkak. Dimarahin nggak dulu? Pak Diki zaman nih telepon rumah digembok nggak sih? Saya enggak punya telepon zaman dulu. Jadi kalau nelpon, jadi sempat karena ya tadi orang kaya toh. Jadi punya telepon. Itu setiap dapat uang saku itu saya sisin itu. 100 itu zaman dulu 100 rupiah itu. Jadi nelponnya pakai itu. Jadi dibatasin kalau punya 500 ya cuman 500 itu kalau udah habis ya udah gitu. Oh, 500 tuh biasa berapa menit sih, Pak? Kalau nelpon zaman dulu? Kalau dulu 100 itu bisa sekitar 2 menitan lah. 2 menit 3 menit lah. Lama ya? Itu. Aduh Pak, itu 100-nya masih koin yang gede apa Yang udah- gede, yang yang kuning? tipis. Oh, yang yang tipis. Bukan Yang yang gede. buat desain lama ya? nyangkutin jenggot. Ah gitu ya, kan? Oh, zaman itu. dulu. Nah, itu Berarti betul. kan Pak Diki itu punya uang 500, 400-nya habis buat ngobrol sama resepsionisnya. Ah, telepon umum di. Telepon umum. Telepon Nyambung ke hotel. Telepon umum apa warnet Pak? Apa wartel? Enggak ada dulu Wartel wartel. belum Wartel ada. itu Oh my god. wartel Banget itu ya? sesuatu yang paling mahal. Jadi teleponnya di kotak box itu loh. Ya, tahu yang Telepon biru ya? umum Yang yang warna warna biru ya? biru, Yang warna biru. betul. Aku dulu Itu. sempat mengalami telepon umum sebelum rusak ya. Jadi di depan komplek aku tuh masih ada satu, benar satu telepon umum dan masih bisa dipakai. Itu kalau misalnya aku ada butuh telepon temanku, terus telepon rumah digembok. Itu biasanya aku larinya ke telepon umum bener. Tapi kalau telepon umum gitu kan nomornya nggak kedeteksi ya, Pak? Nggak ada nomor. Ya kan kalau dulu nggak ada handphone dan nggak bisa, jadi ya cuman nanti ini dari siapa gitu, nah baru. Tapi pernah prank call gak sih? Giveaway. Dulu Pak Diki tuh sempat waktu sama pacarnya aku baca katanya Pak Diki tuh suka tuker-tukeran mie anak mas. Sama ada yang agar-agar tuh gak? Agar-agar depan sekolah. Rasanya enak pahit, pemanis buatan. Tapi kan Pak Diki kan pernah deketin anak yang punya hotel gitu, Pak. Emang nggak pernah diajak main ke hotel gitu, Pak? Enggak Kan pernah. siapa tahu kan. Pacaran zaman dulu Pak Diki udah diajak main ke hotel. Wah, saya dulu culun nih. Waduh. Enggak berani dulu. Enggak berani dulu. Aduh, enggak berani. Tapi aku pacaran pada akhirnya pertama tuh SMP lah ya. Bisa dibilang pacaran tuh SMP. Saya lurus-lurus aja pacaran. Aku mau cerita, tapi ini masuk nggak ya? Aku malu nih. Jadinya, tapi Gak apa-apa dong. Gak apa-apa Ceritain, ya. Mbak. Aku cerita Ceritain. SMP itu aku pacaran sama 3 tahun lebih tua dari aku, Dit. Oke. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan biasa ya 3 tahun, cuma Iya, kayak iya. dulu tuh kayak jauh banget kan sebenarnya kalau Iya. kita masih sekolah, Benar-benar. kita SMP Jadi dia aneh SMA gitu. gitu. Aneh. Ih, pacaran anak SMA gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya aku pacaran. Terus satu hari lagi di mobil aku dicium. Ya ampun. Dicium bibirnya terus aku nangis di Ya itu aku mantap nangis. banget. Aku takut Lah, hamil. kenapa? Ya tapi tanpa sadar nih Adi sudah kita bawa pacarnya dulu nyium. Tapi topik hoax loh Mbak. Ada. Nggak ada. Dulu aku dicium nangis. Terus nangis kan wah gitu. Kenapa kamu maaf ya gitu kan. Iya nanti kalau aku hamil gimana? Dia ketawa dong. Ya nggak bisa dong hamil dicium doang nggak bisa. Karena aku nggak tahu ya soalnya Iya, kan dulu kan bener-bener. di film-film pokoknya Berarti, ciuman tidur bangun-bangun hamil gitu Iya. kadang-kadang gitu ya. Oh. Nggak tahu sangat kurang edukasi jadi takut. Iya, Tapi Berarti abis itu- mungkin pacarmu ini pengalaman sudah. Iya. Jadi tahu mana yang bisa buat hamil dan mana yang tidak. Tapi Pak Diki tahu mana yang bisa buat hamil itu umur berapa Pak? Enggak Pak Diki tahu. Karena takut sebenarnya ya. Iya, Wah, ya takut ya. Tapi Pak Diki tahu kan kalau itu sebenarnya bisa bukan cuma buat pipis doang. Hah? Bisa difungsikan untuk yang Ya, lain. ini bisa lain.
Jangan-jangan sampai umur segini nggak tahu. Enggak ya, ternyata udah tahu ya Pak ya. Nah, gampang lah itu. Pak Diki ini pasti kalau pagi-pagi bangun tidur mencong nih Pak. Gitu ya. Oh jadi, tapi kan itu butuh perjuangan untuk membalikan supaya tidak mencong. Iya. Tapi Pak Diki pertama kali pacaran umur berapa? Yang benar-benar pacaran resmi ya Pak? Saya benar-benar pacaran resmi ya terakhir sama istri saya itu. Jadi baru kerja. Saya udah masuk kerja di sini. Wow. Jadi saya ketemu istri saya itu karena dia pasang iklan. Oh, di sini. Di sini gitu. Saya ruangannya masih di sini nih, ruangannya di sini. Orang kaya ya Pak istrinya? Hah? Ya cukupan lah gitu. Iklan di sini kan orang kaya berarti. Bukan, maksudnya dia punya UMKM, apa kok UMKM apa? Yang mahasiswa kok UMKM. UKM, dia ada event terus masang iklan di sini itu. Saya ngelihatnya cuma dari sini nih, dari jendela. Wah, cakep nih. Cakep nih. Gitu. Terus proposalnya waktu itu proposal untuk acara musik. Oke. Waktu itu kan semua acara musik itu masuknya ke divisi saya, ke MD. Oke. Itu akhirnya ngobrol. Nah, saya deketin. Itu. Dia masih mahasiswa ya? Mahasiswa. Jauh itu. umurnya Pak? Saya sama dia, sama istri saya sekarang itu terpaut 7 tahun. Oh, jauh juga jauh, ya, jauh. juga ya, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Tapi menjadi istri Iya. nih. Iya. Perjuangannya berhasil. Itu kan? gimana Pak? Bapak follow up terus gitu, Pak. Harusnya dia yang follow up, Bapak yang follow up. Kayak marketing wae, follow up. Tapi udah HP-HP-an ya? Oh, udah SMS HP-HP-an. sama udah chat? BB. Oh, jangan Oh, BBM. pakai tuh BBM. BBM, Oh my pakai God. BBM. Itu sudah ada itu. Yes, berarti kan Bapak udah berumur baru nembak dia gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, nembaknya gimana, Pak? Kan kadang suka malu Iya, kalau iya, kayak gitu. Gimana, Pak? Anjing. Apa? Anjing! Par! Tolong disensor. Sensor lagi nih anjing! Biar banyak. Ada. Biar sensor lagi. Gimana tuh, Pak? Nembaknya, Pak? Apa Bapak buatin spot juga khusus untuk dia? Masa, Pak? Nembak lewat adlib. Nembaknya. Dengerin tadi ada jam Jadi segini. biar dia terkesan saya proposalnya itu saya ajuin ini bagus ini acaranya gitu. Padahal ya biasa-biasa aja gitu. Terus. Terus habis itu apa? Follow up terus. Follow up terus. Ini ya chat ya, BBM. Betul, BBM waktu itu. Terus nembaknya habis nonton film. Waduh. Habis nonton film saya tembak. Waduh. Mau nggak jadi pacar aku gitu ya? Kalimatnya gimana, Pak? Coba, Pak. Kita Lupa. balik ke tahun 90-an. Coba, Pak. Coba Lupa. bayangin ya. Coba bayangin nih Mas Anas sebagai mamanya Malika. Mbak Anas nih, Pak. Coba, Pak. Ayo, Pak. Kita kasih waktu. Kalau nggak kita nggak ngomong. Ada properti. Lupa saya. Oh, gini. Saya. Oh, inget nih. Jadi habis nonton film, Heeh. terus Tadi filmnya apa? wah lupa filmnya. Tapi nonton Tapi nontonnya di ini loh, mana? Serwedari. Seru dari. 21 Serwedari. Dulu kan ada. Udah nggak ada. Bioskop dulu. Itu. Bioskop. Gedung bioskop gitu, itu. siap. Dan itu 21. Terus. Itu habis nonton di situ terus saya anterin ke kos itu kan. Nah, pulang saya tembak. Pakai waktu itu motor saya masih Prima. Wah, itu warisan zaman dulu itu ditembak. Terus Ya, aku akhirnya mau, langsung mau. enggak sih. Enggak jawab. Ditolak dulu ya. Belum jawab Oh, itu. belum jawab. Nanti dia jawabnya gitu. Cewek suka gitu ya, kenapa ya? Mikir-mikir dulu. Sering juga nih. Sering dulu biasanya kalau aku memutuskan untuk nanti aku pikir-pikir dulu itu adalah aku masih dihadapkan ke beberapa pilihan. Oh. Jadi yang deketin bukan cuma satu, Dit. Iya, yang deketin bukan cuma satu, masih memilih dan memilah hati mau Oke. kemana sih. Oh, alah Terus kayak gitu. Tapi dulu ada saingan apa? Ada saingan. Wah, kurang tahu ya. Tapi ceritanya dia zaman dulu, ceritanya ada saingan. Oke. Tapi Atau itu hanya untuk memotivasi aja dia sekarang untuk nah, enggak tahu memotivasi sih. gitu, Kalau biar- itu saingannya letnan. Woi, Itu banget, bro. tentara. Cuman tugasnya di luar kota gitu. Si tentara itu sempat ngasih baju ke Bapak juga kan? Celana pendek ya enggak? Bajunya tentara. bener ya Bang? Oh iya Bukan. ya. Ceritanya gitu. Terus ya udah
pendekatan itu Biar aja. merasa dipilih aja sih menurut aku, cuma biar Pak Diki hatinya gede aja. Aku tuh daripada letnan milih kamu loh. Woi, gitu ya. Padan song. Padahal enggak, bohong. Wow, berarti Pak Diki setia banget ya? Setia banget bener. Satu ya Pak itu Pak, satu seumur hidup. Iya. Pacaran Tuh. beneran. Enggak, ini sih menurut aku karena kita di podcast aja. Ntar off air juga tetap aja dia cerita. Aku Oh enggak sebenarnya beneran di Tadi kan ada di briefing Pak. aku sebenarnya udah pernah sama yang itu tuh. Tinggal tunjuk udah semua itu Pak Diki kayaknya. Pak Diki bilang, tapi yang letnan ganteng juga sih. Selama ini Pak. Tapi Jujur tadi- aja Pak. Tapi tadi Pak Diki juga bilang gini. Aku tuh mulai tertarik sama perempuan waktu itu SD. SMP. SD. Oh, SD. Ya? SD. Tapi berarti sebelumnya tertarik sama laki-laki. Ah, itu Pak yang harus digarisbawahi. Jadi jujur aja Pak, nggak apa-apa di podcast kali ini Pak. Enggak lah, dan apa? Aduh. Pak Diki ini sempet takut juga pasti karena banyak juga yang naksir Pak Diki ya. Enggak Cowok. suka sih. Cowok enggak. Tapi kan gini Pak, waktu zaman Bapak sama zaman sekarang kan beda Pak. Kayak zaman aku kan pacar ganti-ganti semua ya kan. Sering, maksudnya berapa bulan ganti. Bapak kan bisa langgeng banget nih seumur hidup nih. Itu tipsnya apa Pak? Apa yang jadi rahasia selama ini? Siapa tahu mungkin cowok-cowok di luar sana bisa belajar gitu dari Betul, seorang MD karena- Solo Radio. Karena setelah memperjuangkan tuh masih ada perjuangan berikutnya Iya. yang Iya. mempertahankan. Dan itu Iya. lebih susah biasanya ya daripada Iya, itu dia. mendapatkan. Ya kalau saya sih tipikal orang kan beda-beda ya. Kalau saya istilahnya ya kalau sudah satu itu ya sudah gitu. Ngapain sih itu? Apa yang mau dicari lagi Iya, gitu. betul. Hidup Dapetnya itu juga kan susah ya, Pak, ya? dapatnya Benar-benar. aja kok nggak ketulungan. Iya, Oh. kawinan mahal ya Pak. Jadi emang dulu dia Saya dekat pacaran 5 tahun lebih. Wow. Woi, lama. Pacaran 5 tahun berarti terus menikah sekarang udah berapa tahun? Dari 2009 ya. 2009. nikah? Dari Ya, 2009 nikah berarti udah 11 tahun. 11 tahun. Oh, berarti sama dia pasangnya media partner hidup ya Pak Lui? Itu Iya ya. 11 tahun. Kontrak seumur hidup ya. Kontrak kayaknya. seumur hidup, ih, keren banget. Tapi inget Pak, spotnya dulu tayang jam berapa nggak inget? Aduh, enggak tahu. Detail banget. Dit, tapi aku penasaran sama Adit. Adit tapi pernah berjuang untuk cewek nggak sih? Maksud Pernah aku- dong? Maksud aku kan Adit kan gonta-ganti. Iyalah. Berarti tidak memperjuangkan dong? Enggak, perjuangin. Dulu aku pernah deketin cewek paling lama itu 3 tahun. Deketinnya doang? Deketin itu. Nah, dari zaman kelas 9 itu, kan aku ghosting tuh, pindah ke yang lain. Oke. Pindah ke lain, dan orangnya tuh pernah aku telepon di Solo Radio. Waktu itu challenge Yang nelfon challenge, mantan ya? nelfon Oh, mantan. iya, Nah, itu Oke. tuh. oke. Ya, Adit masih baper nih kayaknya sampai sekarang. Katanya Iya. itu udah punya pacar lagi ya? Dia udah punya pacar lagi, tapi aku hubungannya baik. Oh iya. Jadi dia tuh putus ngibulin aku Pak, gitu Pak. Katanya kan soalnya aku mau ulang tahun, dia pengen buat bete gitu. Tapi posisinya aku lagi abis tanding bola kalah, jadi emosi dong. Oke. Dia bilang, "Dit, aku nggak sayang sama kamu." Aku bilang, "Lah, emang aku sayang sama kamu." Oh. Balas gitu Pak, terus nangis Pak gitu. Terus Padahal udah dia putus. ngeprank doang. Padahal dia ngeprank doang, tapi aku prank balik Pak. Pranknya seumur hidup tapi gagal ini Pak. Aduh. Tapi itu Tapi 3 tahun. sebenarnya kalau misalnya dia mau balik sama Adit, mau nggak? Mau gas. Oh. Sekarang juga Tapi saya kan mau dia udah Pak. punya pacar. Dia udah punya pacar Kak, Pak. Oh iya. tapi Ya dulu- berdoa aja supaya pacarnya putus. Ya makanya, tapi saya udah tahu sih, maksudnya pasti putus juga. Garis tangan kita udah sama. Biar kalau dia denger ini nggak apa-apa nih, udah bagus. Karena lu deketinnya 3 tahun, deketinnya 3 tahun itu dia udah punya pacar yang lain. Dia tuh jadi punya pacar kakak kelas lagi. Aku beda sama dia itu 2 tahun di bawah. Dia 2 tahun di bawah, dia pacaran Pacarnya sama atas 2 kamu? tahun di atasku. Oke. Jadi beda 4 Oke. tahun Pak. Dan kita sama-sama anak bola. Zaman dulu kan selek banget tuh. Iya, iya, iya. Sama kakak kelas berantem gitu demi dapetin dia, tapi tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa itu Gak Pak. bisa. Tapi sempat dapat ya? Dapat dong, dapetnya bentar. Berapa bulan? Hampir setahun. Oh, Lumayan juga. lumayan. Lumayan. menjalani hari-hari Iya Pak. bersamanya. Karena banyak perubahan aku sama dia. Yang pertama dulu tuh aku cadel Pak. Sampai kelas 11 itu aku cadel. Aku kalau ngomong R, L, L. Oke. Terus sama dia diajarin bisa ngomong R. Wih, berarti berkesan banget. ya? Berkesan. Udah gitu. Laler nemplok neng pinggire ril gitu. Nah, nggak bisa itu Pak. Dulu aku Pak. Oh. Ada apa ini? Nonton. Telat. Berarti iya perjuangannya Adit yang paling berasa yang itu. Paling berasa itu karena emang paling lama 3 tahun. Oke. Paling lama 3 tahun. Terus dulu pernah ada satu waktu di mana aku nganterin dia ngeles, tiba-tiba mobilku mogok. Waduh, terus? Sebagai anak mobil kan kita nggak boleh panik dong. Terus? Oh. Ya, dia di mobil, aku keluar, bisa ini diatasin. Aku buka cupnya, aku telepon mama.
Terus udah bisa nyala, dia kira, wih pacarku keren gitu. Iya iyalah anak mobil. Tetap yang berjuang ternyata mamanya anak Adit. Shout out sama buat anak mamanya Adit. Itu perjuangan, walaupun akhirnya putus tapi sekarang tetap hubungannya baik gitu. Jadi enak, sama-sama enak. Dan kita saling suka cerita-cerita, itu sih enaknya sih. Tapi aku kangen sama dia, makanya kalau dia dengerin bisa balik. Amin. Jadi masih baper sama siapa sih namanya Rai ya? Namanya Rai. Rai Tahu cowok kan aku? berarti? Cewek, Pak. Oh, kan Rai itu kan. Ran. Bukan. Oh, Cewek ini. cewek. Rai ini cewek toh, saya pikir cowok. Pak Diki ini agak gimana gitu ya? Oh. Dari tadi bahasnya cowok mulu, bahas kan bahaya Makanya, banget. Pak Diki jadi pernah naksir sama Letnan. Pak Diki. Jadi itulah ya pokoknya intinya menurut aku Saya Adis dulu. aku dulu. Ah. Aku lagi. Ah. Kan aku udah cerita tadi ciuman. Ya. Enggak bisa sekarang dapat Mas Said. Said. Dia yang berjuang. Oh. Enggak sih, sebenarnya sama-sama berjuang. Jadi aku dulu sama Said itu teman. Mm-mm. Teman udah lama banget karena Benar. kakaknya dia yang temennya aku sebenarnya. Oke. Terus kita teman udah lama satu komunitas, terus habis itu ada satu momen aja gitu tiba-tiba dia main, aku nge-MC. Oke. Terus di panggung dia pegang ini apa? Ya ampun. Apa nih gitu kan. Terus ya udah biasa. Habis itu kita tukeran di backstage. Transfer energi Kita gitu. tukeran. Ini tadi aku di Kayak yang Oh, bukan tau, tahu transfer hipnotis. energi. Hipnotis seumur hidup ya. Tapi Oke. kita langsung ikut mas gitu. Enggak tapi enggak. Itu enggak tahu kenapa pokoknya agak baper aja gitu dipegang gitu kan. Terus habis itu kita tukeran kontak, terus habis itu ya udah jadi intensnya tiba-tiba terus bikin project. Boom. Habis Terus. itu udah terus sampai sekarang nikah, punya anak satu begitu. Wow. Gitu aja sih lempeng sih sebenarnya ceritanya ya, perjuangannya ya perjuangannya lebih ke mempertahankan. Iya, betul. Tapi aku pengen Iya nanya, kan? maksudnya aku paling muda di sini dan Adi sama Pak Diki kan sama-sama nikah. Gimana kita tahu kalau dia adalah satu-satunya di hidup kita? Aku nggak tahu sih sebenarnya itu. Sama. Ya kan? Enggak tahu. Nggak tahu Tapi Beda gitu loh Pak, Iya. jawabannya biar variatif. Sama terus, kan jadi gak seru. Sama mulu ya? Cara terus. Beda deh aku yang beda deh. Sama. Kalau aku dulu sebenarnya nggak tahu ya, cuma kita udah pacarannya waktu itu 3,5 tahun. Oke. Terus waktu itu orang tua aku nanyain lu udah kemana-mana, kayak udah keluar negeri bareng. Wow. Udah apa segala macam project juga sayang nih kalau dibiarin gitu aja gitu. Bener. Kan mau ngapain lagi lu berdua gitu. Akhirnya aku nanya sama dia, gimana nih mama nanyain gitu. Terus dia nggak bilang apa-apa sebenarnya. Terus tiba-tiba ternyata waktu ketemu lagi dia bilang, bapak ibumu jadi ke Solo nggak waktu lebaran? Bapak ibuku mau ketemu. Tiba-tiba langsung dia tuh langsung action gitu loh Dit. Oke. Nggak banyak ngomong Pak Diki, nggak banyak ngomong, tiba-tiba langsung pas datang ke pas ketemu sama orang tuaku ternyata dia udah bawa cincin. Ternyata itu lamaran. Iya. Gitu, jadi sangat oh iya, kirain aku setelah aku tanya itu dia bakal mundur gitu loh. Ngerti gak sih setelah aku tanya Yes, "Kamu yes. ngapain lagi nih?" Aku udah mulai ditanya ini gitu. Aku pikir dia karena dia masih muda banget waktu itu umurnya masih 23 tahun. Oke. Aku pikir dia bakal mundur tapi ternyata dia maju gas. Berarti malah aksi yang penting gitu ya. Oke. Kalau dari sudut pandang Pak Diki yang sudah mantap. Ya sama sih sebenarnya pilihannya ya kalau udah itu ya udah itu. Nggak ada yang ya mau nggak mau mesti di depan itu ada sesuatu ya. Yes. Kita yang nggak tahu itu ada sesuatu apapun bentuknya itu perselisihan pasti ada bener ya. Iya, betul. Yes. Tapi ya gimana kita nyikapinnya aja. Benar. Intinya begitu. Betul. Bagaimana kita berjuang mendapatkan setelah itu masih berjuang mempertahankan. Jadi Betul. menurut aku tuh perjuangan tuh kayak tidak akan pernah berakhir di. Wah. Ya kan? Keren Tetap ada sekali. terus gitu. Tapi saya dulu yang paling nikahan saya. Orang biasanya nikah itu kan mesti wah habis ini dapat sumbangan dan lain sebagainya. iya, Betul iya. toh? Iya. Betul ya toh. Tahu nggak ATM saya tinggal 150.000. Wow. Waduh. Setelah nikah. Setelah Ya nikah. pas di pelaminan itu. Oke, terus Ya wis. tidak ada sumbangan. Ya enggak maksudnya duit saya habis nikah itu duit saya tinggal 150.000. Jadi terakhir itu saya gunain bayar hotel untuk
Keluarga. Oh, tapi hotelnya di tempat yang dulu Bapak pernah suka bukan orang? Bukan. Itu ingat saya itu. Wah, salaman sama orang itu saya mikir 150.000 ini berdua ini sampai tekan mana ini. Tapi syukur habis itu ada teman-teman ya dulu kan akrab ya teman-teman MD gitu. Pada nyumbang gitu. Wah, datang rame-rame telat itu ada 3 mobil itu. Wah, lumayan ini buat cekelan ini. Itu perjuangan yang paling menurut saya. Karena kan kadang-kadang kan sumbangan yang masuk di box itu kan untuk orang tua Betul. gitu ya, Pak, Benar. ya. Kadang-kadang cuma kadang-kadang si teman-teman yang paham akan itu biasanya udah nikah tuh nyumbangnya langsung ke pengantinnya. Betul. Jadi Benar, langsung ke kita Yes. gitu. Duitnya buat kita gitu. Jadi emang Aku dulu- sebenarnya Soalnya dulu aku nggak ngerti, Dit. Oke. Jadi uang yang aku jadi di pelaminan aku juga banyak banget. Ada beberapa orang yang memang langsung pengen nyumbang ke aku, Pak Diki. Aku taruh di situ, terus pas udah selesai acara aku masukin di box. Jadi satu. Oh, harusnya enggak. Nggak ngerti. Loh, itu tuh buat kamu. Iya, betul. Ternyata Oh, gitu. beda ya ternyata Beda ya. ternyata. Beda. Keluarga saya juga nyisipin sendiri Iya gitu. kan? Wah, alhamdulillah. Bayangin 150.000 loh di ATM. Iya, Kan mikir. Berarti semangat perjuangannya teman-teman MD. Yeay! MD Solo Radio the best. MD Entertainment. Bukan dong. Ada tadi yang mau disampaikan buat pemuda-pemuda zaman sekarang yang generasi sekarang. Pemuda-pemuda berarti sebenarnya dari ceritanya Pak Diki, Adis atau aku sebenarnya kita punya perjuangan yang beda-beda tapi sebenarnya intinya tetap perjuangan gitu ya. Iya, Walaupun emang caranya beda-beda dan emang seharusnya pemuda-pemuda zaman sekarang itu harus berjuang. Iya. Mau ngapa sih? Gitu Mendadak ya. dadak. Tadi gue udah closing statement. Tiba-tiba Pak Diki cerita lagi Iya, nikah ya Pak. kan. Aduh. Jadi bingung closingnya pakai apa ya. Pak Diki deh closing kalau gitu. Iya, Pak Diki closing silakan, Pak. Closingnya ya. Berjuanglah karena berjuang itu tidak ada habisnya. Waduh. Keren. Udah selesai.